Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahla Wulida Muharromah dengan nomor NPM 2112032. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai potensi wakaf tunai di Indonesia. Adapun materi yang akan saya presentasikan, yang pertama yaitu mengenai definisi wakaf tunai, yang kedua mengenai dasar hukum wakaf tunai, dan yang terakhir mengenai potensi wakaf tunai di Indonesia. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama yaitu mengenai definisi wakaf tunai. Wakaf tunai menurut Muhammad dan Prastiwi tahun 2015 adalah sedekah yang bendanya merupakan uang, yaitu dana atau uang yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola wakaf atau nazir melalui penerbitan sertifikat uang yang dibeli oleh seseorang atau lembaga. Yang kedua, menurut ULA tahun 2016 ialah sedekah yang dilaksanakan oleh individu, perkumpulan orang maupun institusi yang sudah memiliki badan hukum dalam melaksanakan kes wakaf. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang atau surat berharga. Indonesia sendiri terdapat peraturan perundang-undangan khusus mengenai wakaf, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf tahun 2004 disebutkan bahwa wakaf ada dua jenis, yaitu wakaf yang harta bergerak dan wakaf untuk harta tidak bergerak. Nah, untuk wakaf bergerak ini termasuk wakaf tunai atau uang, logam mulia, surat berharga, dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan hukum yang berlaku. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum wakaf tunai. Di layar sudah terdapat ayat Al-Quran yaitu Quran Surat Al-Hadid ayat 7 dan hadis dari hadis riwayat Muslim. Dari kedua ayat di layar ini secara eksplisit tidak langsung menunjuk kepada makna wakaf tunai, namun para ulama ini sepakat untuk menggunakannya sebagai landasan dari wakaf. Karena keumuman ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa di antara cara mendapatkan kebaikan adalah dengan menginfakkan sebagian harta yang dimiliki seseorang, di antaranya melalui sarana wakaf. Materi selanjutnya yaitu mengenai potensi wakaf tunai di Indonesia. Di Indonesia, wakaf tunai sudah diakomodir oleh perangkat hukum yang lengkap. Akan tetapi sayangnya realisasi pengumpulan wakaf tunai di Indonesia ini masih jauh dari potensi yang diharapkan. Hal ini selaras dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Nasution yang meneliti tentang perkiraan potensi dan realisasi wakaf di Indonesia. Nah, kemudian menurut data Badan Wakaf Indonesia, wakaf uang yang terkumpul dalam periode tahun 2011 sampai 2018 hanya sebesar 255 miliar dari potensi sebesar 180 miliar. Kemudian, berdasarkan data dari Badan Kebijakan Fiskal Republik Indonesia, hingga tanggal 20 Desember tahun 2020, total wakaf tunai yang terkumpul dan ditempatkan di bank syariah hanya sebesar 328 miliar. Sementara proyek desain wakaf itu sendiri mencapai 597 miliar. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu potensi wakaf tunai di Indonesia ini dilakukan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dengan potensi yang nominal itu cukup besar, masih belum bisa berjalan secara optimal karena masih memiliki tantangan yang harus dilakukan oleh badan keuangan, terutama oleh pengurus wakaf di Indonesia itu sendiri. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.